Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kita kepikiran, cara kita ngajar sekarang ini udah bener-bener siapin anak-anak kita buat masa depan belum ya? Nah, menurut analisis dari Dr. Widiatmoko, ternyata ada sebuah pergeseran besar nih, namanya deep learning. Ini bukan cuma metode baru loh, tapi sebuah filosofi yang bisa mengubah cara kita memandang pendidikan. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Ini dia nih, tantangan terbesar buat semua sistem pendidikan dimanapun. Dunianya berubah cepet banget, dan cara-cara lama yang kita pakai kayaknya udah nggak cukup lagi kan? Terus, solusinya apa dong? Salah satunya ya ini, deep learning. Tapi tunggu dulu, kita lurusin dulu ya. Ini bukan deep learning yang ada di dunia AI atau teknologi, bukan. Ini murni soal pedagogi, soal cara kita belajar dan mengajar. Fokusnya itu geser dari yang tadinya cuma transfer ilmu, jadi bareng-bareng menciptakan ilmu sama murid-murid kita. Oke, biar kita paham betul konsepnya, ada 5 hal utama yang bakal kita bahas. Pertama, apa itu deep learning? Terus kita bedah intinya, yaitu 6 kompetensi global atau 6C. Setelah itu, gimana cara terapinya lewat 4 elemen desain, lalu peran pemimpin sekolah jadi gimana? Dan terakhir, kita lihat visinya buat masa depan bangsa kita. Lengkap kan? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Jadi apa sih sebenarnya deep learning itu? Intinya gini, ini adalah soal mengubah tujuan dasar dari pendidikan. Nah, ini dia nih perubahan mindset yang paling penting. Kita nggak lagi lihat siswa kayak ember kosong yang harus diisi. Bukan, mereka adalah kreator, agen perubahan. Tujuannya bukan cuma buat ngisi otak mereka dengan fakta, tapi buat kasih mereka kekuatan dan keberanian buat bertindak, buat nyelesain masalah nyata di sekitar mereka. Mulainya ya sekarang, bukan nunggu nanti kalau udah dewasa. Sekarang kita masuk ke jantingnya deep learning. Ada 6 kompetensi, bisa dibilang ini bekal wajib buat anak-anak kita biar bisa sukses di masa depan. Kita sebutnya 6C. Apa aja itu? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, dan ini fondasinya banget, adalah karakter. Ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi lebih ke soal mental baja, soal grit, punya daya juang buat bangkit lagi pas gagal. Dan yang paling penting, sadar gimana sih cara belajar yang paling pas buat diri sendiri. Ini tuh kayak mesin penggerak dari dalam. Yang kedua, kewarganegaraan atau citizenship. Di dunia yang sekarang udah nyambung semua, kita nggak bisa lagi cuma mikirin lingkungan kita aja. Ini soal punya wawasan global, bisa ngertiin budaya orang lain, dan punya empati sama isu-isu besar, kayak perubahan iklim atau keadilan sosial, yang dampaknya kena ke kita semua. Ketiga, kolaborasi. Wah, ini sudah pasti ya, kemampuan kerja tim itu dicari di mana-mana. Tapi bukan cuma sekedar kerja bareng loh, tapi gimana caranya kita bisa nyatuin ide-ide yang beda, manfaatin kelebihan masing-masing orang, biar hasilnya jauh lebih hebat daripada kalau kerja sendirian. Keempat, komunikasi. Ini juga krusial, bukan cuma soal pinter ngomong atau nulis, tapi gimana cara kita nyampein ide yang rumit jadi gampang dimengerti dan meyakinkan. Mau itu lewat omongan langsung, tulisan, atau lewat media digital sekalipun. Lanjut, yang kelima, kreativitas. Ini tuh soal punya jiwa entrepreneur, bisa ngelihat peluang di mana orang lain nggak lihat, berani coba hal baru, dan yang paling penting, nggak cuma punya ide di kepala, tapi bisa mengubah ide itu jadi aksi nyata. Dan yang keenam, yang terakhir, berpikir kritis. Di zaman sekarang yang informasinya bejibun, kemampuan ini harga mati. Gimana caranya kita bisa nyaring informasi, ngecek bener apa enggak, lihat polanya, dan akhirnya ngebangun pemahaman yang bener-bener dalam, bukan cuma ikut-ikutan. Oke, keren banget kan 6C tadi? Tapi pertanyaannya, gimana cara ngajarinya di sekolah? Nah, ini nggak bisa asal-asalan. Ada cetak birunya, ada 4 elemen desain kunci yang harus kita perhatikan. Jadi, ada 4 pilar nih, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Keempatnya ini saling terkait dan penting, tapi untuk sekarang kita bakal fokus ke satu yang dampaknya paling gede menurut riset, yaitu praktek pedagogis. Nah, disinilah letak kuncinya. Peran guru itu harus berubah total. Dari yang tadinya kita kenal sebagai fasilitator, sekarang harus jadi seorang aktivator. Hah? Aktivator? Apaan tuh bedanya? Bedanya jauh banget. Coba bayangin, fasilitator itu kayak pemandu yang cuma kasih peta dan bilang, silakan jalan sendiri. Nah, kalau aktivator, dia itu pelatih yang lari bareng muridnya.
Dia bakal terus nanya, "Kenapa kamu mikir gitu? Coba jelasin lagi." Dia ngasih umpan balik yang bener-bener spesifik biar si murid bisa lari lebih kencang lagi. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, dampaknya wow, nyata banget. Riset nunjukin, guru yang jadi aktivator itu bisa ngasih dampak 3 kali lipat lebih besar ke hasil belajar murid dibanding yang cuma jadi fasilitator. 3 kali lipat, ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Tapi, guru aktivator nggak bisa kerja sendirian. Percuma gurunya semangat kalau sistemnya nggak mendukung. Nah, disinilah peran pemimpin sekolah, kepala sekolah, jadi super penting. Perubahan ini harus dapat dukungan penuh dari atas. Artinya, peran kepala sekolah juga harus berubah total. Konsepnya keren banget, jadi lead learner atau pembelajar utama. Maksudnya, pemimpin itu bukan cuma ngatur-ngatur aja. Dia juga ikut belajar bareng guru-gurunya, bareng murid-muridnya. Dia jadi contoh, nunjukin rasa penasaran dan keterbukaan yang dia pengen lihat di seluruh sekolahnya. Jadi, gimana sih ciri-ciri pemimpin kayak gini? Pertama, dia benar-benar hidupin visinya tiap hari. Dia percaya sama guru-gurunya, ngasih mereka kebebasan buat berkreasi. Dia juga punya semangat buat keadilan, mikirin gimana caranya bikin jaringan di luar sekolah. Dan yang paling penting, dia berani buat ngubah kebiasaan lama yang udah nggak relevan. Oke, sekarang coba kita bayangin lebih luas lagi. Kalau konsep ini bisa diterapin di banyak sekolah, dampaknya bukan lagi cuma buat satu sekolah. Ini bisa jadi gerakan nasional yang benar-benar ngebentuk masa depan bangsa kita. Mantra gerakannya simple tapi dalam banget. Engage the world, change the world. Terlibat dengan dunia, ubah dunia. Intinya tuh, belajar yang paling ngena itu bukan pas kita cuma belajar tentang dunia dari buku, tapi pas kita belajar untuk dunia. Maksudnya ngerjain proyek nyata, mecahin masalah yang beneran ada di masyarakat. Pada akhirnya, masa depan itu bukan sesuatu yang kita tunggu. Masa depan itu harus kita ciptakan. Dan siapa yang bakal nyiptain? Ya agen-agen perubahan yang kita didik di kelas kita hari ini. Jadi tantangannya ada di depan kita semua. Yuk kita ciptakan para agen perubahan ini di setiap ruang kelas. Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Dr. Widiat Moko untuk para guru hebat di seluruh Indonesia.